Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa kita sudah melalui begitu banyak episode tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadi pedoman hidup kita, akan menjadi bekal yang dapat menjembatani begitu banyak kemuskilan-kemuskilan kita di dalam hidup ini. Kalau kita banyak menemukan kesulitan dan kegelisahan, barangkali kita karena kurang membaca, memahami dan menjiwai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita terus gali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun akhlak Rasulullah adalah tuntunan yang akan menjadikan hidup kita lebih nikmat, lebih nyaman. Dan insya Allah kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Hidup kita insya Allah akan lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang mengasihi orang lain disayang Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan pegangan. Karena bagaimanapun hidup ini harus dijalankan dengan totalitas kasih. Kasih yang tidak terhingga, kasih yang melimpah. Dan Islam adalah agama yang membawa rahmat, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat agama-agama yang lain, bahkan semesta alam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi di dalam hadisnya, man la yarhamun nas la yarhamhullah. Barang siapa tidak menyayangi manusia, niscaya tidak akan disayang Allah. Dan ini penting sekali, karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Maha Penyayang, yang kasih sayang Allah itu tiada tara kepada seluruh umat manusia ciptaan Allah, apapun agama, apapun bangsa, dan apapun suku. Maka kita melihat bangsa-bangsa lain seperti China mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa. Itu tidak lain karena salah satu bentuk kasih sayang Allah. Negara-negara maju, Jepang, Korea, dan lain-lain, itu juga bentuk salah satu rahmannya Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia, apapun bangsa, warna kulit, dan agamanya. Dan khusus kita, maka Allah disebut dengan Ar-Rahim, bahwa kasih sayang Allah itu diberikan kepada umat Islam melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajaran inti Rasulullah adalah rahmah, adalah kasih sayang. Disinilah kemudian Rasulullah mengajak kita semua untuk senantiasa mengasihi dan menyayangi orang lain. Kita sebagai umat Islam
mestinya ekspresi yang muncul adalah ekspresi kasih sayang, ekspresi cinta kasih terhadap siapapun, tidak memandang bulu, agama, suku, bahasa, bangsa. Maka Islam yang dulu lahir di Timur Tengah berkembang ke seantero dunia, termasuk ke Indonesia. Karena Islam yang datang ke Indonesia adalah ekspresinya damai. Dakwah-dakwah Wali Songo juga penuh dengan kedamaian. Maka Islam diterima di seluruh belahan dunia. Islam tumbuh di India yang mayoritas Hindu. Islam berkembang di China yang mayoritas Konghucu. Islam berkembang di Barat yang mayoritas Kristen dan Katolik. Itu tidak lain karena Islam adalah agama yang mengajak kita untuk mengasihi dan menyayangi orang lain. Maka dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamhullah." Barang siapa tidak menyayangi manusia yang lain, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Ini hukum sebab dan akibat. Artinya bahwa kasih sayang terhadap orang lain adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka sangat disayangkan kalau kemudian karena perbedaan mazhab di antara kita cenderung menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap saudara-saudara kita. Lebih-lebih apalagi saudara kita yang seagama. Kita melihat betapa perbedaan politik selalu digunakan sebagai cara untuk memecah belah hubungan persaudaraan kita. Kita mengalami masa-masa yang sulit, sehingga dalam diri kita kehilangan kasih, kehilangan cinta terhadap sesama. Maka sahabat Islam Rama, kalau kita betul-betul ingin disayang Allah, mari kita menyayangi sesama manusia. Ar-rahimuna yarhamhumullah. Orang-orang yang menyayangi orang lain akan disayang oleh Allah. Sebaliknya tadi, barang siapa tidak menyayangi manusia yang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Kalau kita betul-betul menggali ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang dapat membimbing kita untuk membangun peradaban yang penuh dengan cinta kasih. Dalam bahasa Bung Karno adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yang saling menghormati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Tidak ada fanatisme dan tidak ada egoisme. Itulah akhlak Rasulullah yang kita butuhkan saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah pandemi ini. Kita membutuhkan kasih sayang, kebersamaan, kepedulian kepada sesama, sehingga kita bisa membantu mereka yang sedang mendapatkan musibah, mereka yang terdampak dari COVID-19 ini. Maka agama yang di dalamnya penuh dengan cinta kasih inilah semestinya yang harus terus kita bangun, sehingga Allah juga mengasihi kita semua. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kalau kita semua warga betul-betul saling merangkulan, gotong royong, bekerja sama, maka negeri ini akan selalu disayang oleh Tuhan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.